Pemirsa, ratusan orang di Amman, Yordania turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas pada masyarakat Palestina usai peristiwa penyerangan di Al-Aqsa. Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan di kota Amman. Ini adalah solidaritas rakyat dari Yordania untuk rakyat Palestina. Aksi ini dipicu penyerangan pasukan militer kepada warga Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa Jumat lalu. Pengunjuk rasa berteriak menentang Israel dan mengecam pimpinan Arab yang telah mengeluarkan aturan normalisasi hubungan dengan Israel. Selain itu, demonstran juga menuntut agar pemerintah Yordania membatalkan perjanjian damai dengan Israel serta mengakhiri hubungan antar kedua negara. Masjid Al-Aqsa adalah situs suci ketiga Islam setelah Mekah dan Madinah. Dalam beberapa tahun terakhir, situs suci di Yerusalem itu diperebutkan Palestina dan Israel. Secara internasional, situs itu berada dalam status quo yang sangat rumit. Dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan sikap Indonesia atas kekerasan di Al-Aqsa. Dan masih bersama Mas Julifan di studio, peneliti Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Dan juga sudah bergabung kali ini melalui sambungan Zoom ada Pak Bagus Hendarning, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan Bang Abdillah Onim, warga negara Indonesia yang juga merupakan relawan di jalur Gaza. Saya ingin ke Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu, hal-hal langkah apa yang sudah dilakukan untuk menyikapi peristiwa yang terjadi di Al-Aqsa, Pak Bagus. Terima kasih Pak Ajat, yang Mas Sulifan, Bang Onim. Tentu saja apa yang sudah dilakukan adalah seperti tercermin dalam pernyataan dalam Twitter resmi dari pemerintah Indonesia. Kami ketika itu kan dengan jelas dinyatakan dalam Twitter itu bahwa serangan tersebut tidak bisa dibenarkan ya. Ya. Kemudian yang kedua juga mengecam keras aksi yang memakan korban jiwa dan luka-luka. Apa yang sudah kita lakukan, tentu saja dalam konteks ke Palestina kita sampaikan sejak awal, bahkan sejak konflik ini muncul, bangsa Indonesia sudah melakukan berbagai hal untuk mencoba membantu perjuangan masyarakat Palestina. Berbagai hal itu baik itu kita lakukan dalam forum-forum multilateral, di level Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan Majelis Umum, dan juga lewat Dewan HAM, juga lewat konteks bilateral dalam konteks bantuan capacity building, kemudian dukungan dalam bidang upaya Preferential Trade Agreement, kemudian pembangunan berbagai fasilitas yang ada di sana, dan juga dukungan simpati yang diberikan baik melalui pemerintah atau lembaga-lembaga masyarakat. Baik. Saya kira konflik ini memang menjadi sesuatu yang harus kita selalu perhatikan dari tahun ke tahun dan akan berulang. Tapi inilah ada suatu hal yang harus kita cermati terus dan tidak bisa kita abaikan. Baik, untuk selama ini yang dilakukan oleh Indonesia, apakah mengalami satu kendala dalam hal ini? Saya kira dukungan yang diberikan Indonesia kepada perjuangan Palestina, baik itu secara multilateral maupun secara bilateral, tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan yang kita hadapi, dan kita menghadapi bantuan itu dapat diberikan dengan baik ya. Tentu saja kita harus bekerja sama dengan otoritas yang terkait dalam hal ini, misalnya dengan melalui kalau lewat lewat jalur aman, tentu kita harus bekerja sama dengan pemerintah Jordania. Kalau kita lewat Mesir ya kita harus bekerja sama dengan pemerintah Mesir. Baik. Ini masalahnya. Pak Bagus, jadi ya ada pertanyaan, bisakah forum-forum yang memang kita pegang dalam hal ini, kan kita sebagai presidensi G20 begitu kan, ini dimanfaatkan juga untuk misi-misi perdamaian di Timur Tengah? Pertama-tama saya kira untuk G20 ini tentu ada direktorat atau unit lain yang menangani. Tapi dari pemahaman yang saya dapatkan bahwa sebetulnya hakikat dari G20 adalah dalam rangka untuk melakukan kerjasama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk dalam rangka pemulihan ekonomi dunia kan. Yeah.
Jadi sementara isu yang terkait dengan isu Palestina khususnya Al-Aqsa ini lebih pada aspek keamanan dan politik. Tentu saja secara langsung mungkin tidak terlalu terkait. Tapi kalau misalnya menjadi satu forum untuk membicarakan dalam arti menggalang solidaritas, mungkin saja bisa dilakukan. Baik. Hanya hakikatnya berbeda dua forum ini sebetulnya. Baik. Mas Zulfan, bagaimana nih memperkuat peran Indonesia di forum-forum internasional dalam misi perdamaian? Seperti apa Anda melihatnya selama ini? Sebenarnya Indonesia itu punya beban histori yang teramat berat. Karena pendiri bangsa kita, ini Bung Karno, sudah menunjukkan bahwa perhatian Bung Karno terhadap Palestina ini sangatlah besar. Tadi saya singgung tentang Konferensi Asia Afrika tahun 55. Dan Indonesia dalam hal ini saya kira mempunyai tugas sebagaimana diamanahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 membebaskan segala bangsa dari penjajahan. Karena itu yang selama ini Indonesia mungkin perannya sudah berusaha membela Palestina, dan kalau saya baca dari pemerintah Indonesia mengakui yaitu two state solution, ya, ada dua negara yang sama-sama berdaulat agar Israel ini tidak sewenang-wenang bisa menjajah atau menganeksasi wilayah-wilayah Palestina. Tetapi saya mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih aktif lagi, karena kalau kita seperti tadi disampaikan Prof yang dari Majelis Ulama Indonesia, negara-negara Arab sendiri sudah mulai lirik-lirikan mata nih dengan pemerintah Israel. Kita ketahui bersama bahwa negara Uni Emirat Arab yang disusul oleh Bahrain, kemudian Maroko, dan Arab Saudi sudah malu-malu untuk untuk menegaskan pengakuannya atas Israel. Maka Indonesia ini sebagai Muslim majority country, negara mayoritas Muslim terbesar, dia punya burgeon position untuk menjadi penengah. Penengah bagaimana negara-negara di dunia, terutama negara-negara Muslim, dan peran di OKI bisa dimaksimalkan oleh Indonesia. Baik. Saya ingin ke Bang Onim yang juga sudah bergabung malam hari ini, kita untuk mengetahui bagaimana sebetulnya situasi terkini di Gaza. Bang Onim, bisa disampaikan bagaimana sebetulnya kabarnya, suasana tegang, ya, penyerangan itu sangat terasa. Iya, Ajat dan para narasumber, memang pada saat sholat Jumat kemarin itu kembali terjadi ulah atau serangan yang dilakukan oleh pihak Israel ke para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah, khususnya 5 waktu dan juga sholat taraweh. Tentunya hal ini menambah deretan aksi kebrutalan yang dilakukan oleh pihak Israel. Perlu sampaikan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak Israel itu tidak hanya pada saat terjadi bulan suci Ramadan, akan tetapi memang puncaknya itu biasanya terjadi pada hari pertama bulan suci Ramadan, minggu kedua bulan suci Ramadan, sampai dengan akhir bulan suci Ramadan. Memang kemarin bulan Jumat itu melukai 152 orang dan juga menahan para jamaah lebih dari 470 orang. Sampai dengan saat ini memang mayoritas dari mereka itu masih ditahan. Bahkan pagi ini sampai dengan siang ini waktu Palestina, itu kembali pemukim Israel melakukan merangsek masuk ke Masjidil Aqsa Mubarak dan dikawal ketat oleh prajurit Israel. Itu tidak kurang dari 561 pemukim ilegal yang berhasil memasuki kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Sangat disayangkan memang ya, karena pada saat mereka masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa Mubarak, maka mengusir seluruh para jamaah atau muslim Palestina yang sedang berada di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak, Azhar. Baik, jadi dalam hal ini masyarakat Palestina selalu berada dalam kecemasan dan tekanan begitu ya, Bang Onim? Iya, memang perlu sampaikan bahwa dari otoritas Palestina, dari pejuang Palestina, dari faksi Palestina pun mereka sudah mengeluarkan statement sebenarnya bahwa aksi yang dilakukan oleh Israel ini lebih berbahaya daripada agresi ke wilayah jalur Gaza. Kenapa demikian? Mereka katakan bahwa
lebih berbahaya daripada agresi ke wilayah jalur Gaza, karena ini sudah sudah menyentuh ranah agama, yang mana pada saat Muslim Palestina sedang melaksanakan bulan suci Ramadan, terus kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa juga kiblat pertama Islam dunia, ini tidak hanya menodai, menyakiti muslimin di Palestina, akan tetapi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan negara Mesir pun sudah bergerak, negara Jordania pun sudah bergerak, negara-negara Timur Tengah lainnya pun sudah mengeluarkan kecaman yang sama terhadap otoritas Israel. Baik, nanti kita akan kembali berbincang, kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Bagus, kami ingin juga kembali menegaskan tentang komitmen Indonesia, tapi usai jeda. Tetap bersama kami di MNC News Prime.